mulainya kita berdoa dulu. Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Yang mau angkat tangan. Ya, Raisa? Semua biar Kevin. Ya, sekarang Kevin semua berdiri. Biar berdiri tempat masing-masing. Kevin, tentang untuk Kevin dulu. Nah, jadi kita sudah berdoa toh. Sekarang duduk kembali ya, duduk kembali yang rapi. Nah, sekarang ibu mau cek hadirat dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Benar, hadir semua. Benar. Karena kalian hadir, ibu harap dengan kehadiran kalian ini, ibu harap seterusnya itu tuh tidak boleh ada yang apa terus tidak boleh ada yang sakit. Jaga kalian punya kesehatan tuh, supaya materi apa yang ibu jelaskan, misalnya ibu ini hari jelas, terus ada teman-teman kalian tidak datang tuh, itu masih materinya berbagi jalan terus, tidak boleh pulang kembali. Bisa? Bisa. Nah anak-anak, ibu dan ibu minta ke kita semua ini buat dengan kesepakatan kelas. Kalian tahu tidak kesepakatan kelas? Tahu. Contohnya dari ibu tuh, ketika ibu atau teman-teman masih berbicara, ibu harap kalian bisa dengar dan jangan ribut. Nah itu dari ibu. Sekarang ibu minta dari kalian. Ya Kevin? Datang tepat waktu. Ya, Haimi? Haslan? Diam. Sahla? Diam-diam? Ribut. Ya, siapa lagi? Raisa? Ya, Des. Ati? Ya, siapa lagi? Raisa? Iya. Ibu harap dengan kesepakatan kita hari ini, ibu harap kalian bisa ikut supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke anak-anak, sekarang ibu mau bertanya kepada kalian dulu. Sekarang mau bertanya. Apa perbedaan cerita dan dongeng? Dan berita dan dongeng. Ada yang tahu? Haimi bisa? Bisa? Bisa. Sekarang ibu minta Haimi jawab pertanyaan ibu yang ibu berikan. Yang menceritakan kenyataan itu di sampah sekolah kita, sedangkan Anak, sekarang ibu mau bertanya. Apa perbedaan berita dan cerita? Ya? cerita dongeng untuk hiburan, berita informasi atau kejadian kenyataan. Ya, tepuk tangan untuk Aidin. Jadi berita dan dongeng itu, beritanya itu seperti nyata Kalau dongeng itu hanya hayalan atau imajinasi atau tidak nyata. Itu hanya karang saja itu adalah dongeng. Nah anak-anak, sekarang anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar tentang menyimak teks sastra dan non sastra, dan ini penting sekali untuk kalian. Dengan rajin menyimak, kalian akan jadi anak yang lebih pintar, memahami cerita dan mengambil pelajaran hidup dan dongeng, dan juga mendapatkan informasi benar dari teks fakta. Oke anak-anak, ibu harap kalian perhatikan ke sini. Di sini ibu akan memberikan kalian materi. Nah, materi kita ini hari adalah menyimak teks sastra dan non sastra. Materi apa tadi? Menyimak teks sastra dan non sastra. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang kita akan capai hari ini ada 3. Kita bahas sama ya. Yang pertama, Siswa menentukan ide pokok dari teks non sastra
Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Nah, materi yang pertama, lihat gambar baik ya. Menyimak adalah kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami isi pesan yang disampaikan secara lisan. Dalam konteks pembelajaran ini, menyimak bukan sekedar mendengar, tetapi juga menangkap makna, mengingat informasi penting, dan merespon sesuai dengan isi yang didengar. Nah, mengenal kegiatan menyimak bukan hanya sekedar mendengar saja yaitu bukan sekedar mendengar suara saja, tetapi kita juga dapat memahami isi pembicaraan atau teks yang dibacakan. Nah, saat menyimak, kita perlu yang pertama itu fokus dan konsentrasi. Kalau kita membaca, kalian harus menyimak terus kalian harus konsentrasi supaya kalian bisa memahami. Nah, yang kedua, mencatat hal-hal penting ketika kalian baca. Itu terus ketika kalian baca terus menyimak, kalian mencatat hal-hal penting yang bisa kalian tangkap. Terus yang ketiga itu menghargai orang yang sedang berbicara. Nah, tadi kita sudah buat kesepakatan kelas, ketika ibu masih berbicara di depan atau teman-teman, nah, kalian harus menghargai orang yang lagi berbicara. Nah, itu tadi mengenal kegiatan menyimak. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang teks non sastra dan sastra. Ada yang tahu apa itu teks non sastra? Ya, Kevin? Contoh di sekolah kita, ide pokoknya adalah kita harus teks yang ditulis berdasarkan fakta, data, dan kenyataan yang benar-benar terjadi. Itu teks apa tadi? Teks non sastra. Itu dia itu menceritakan tentang benar-benar terjadi Itu bukan dongeng, itu maksudnya berita ini hari kita sebentar lakukan ini adalah kenyataan. Nah, ciri-cirinya itu seperti bahasanya lugas dan jelas, tidak berbelit-belit. Ceritanya itu tuh dia tidak ada macam berbelit macam kayak dongeng sejak kita malam gitu Nah, yang kedua, berisi informasi atau ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, tujuannya memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar. Nah, anak-anak, tadi adalah ciri-ciri teks non sastra. Berikut cara mencari ide pokok. Ada yang tahu ide pokok itu apa? Tidak tahu toh? Jadi kalian harus dengar. Ide pokok itu adalah masalah utama atau inti dari sebuah paragraf. Nah, contohnya itu seperti berita, laporan pengamatan, buku pelajaran atau petunjuk penggunaan alat. Itu contoh-contoh dari non sastra. Non sastra tadi itu apa? Menceritakan tentang kenyataan atau benar-benar terjadi. Itu tadi adalah teks non sastra. Yang berikut teks sastra. Ada yang tahu teks sastra itu apa? Ada yang tahu? Nah, teks sastra itu adalah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi atau tidak nyata. Dia itu tuh menceritakan seperti dongeng, macam apa Contohnya seperti Kancil dengan Siput. Itu adalah teks yang non teks sastra yang menceritakan tidak nyata Dia itu hanya hayalan saja, hanya imajinasi saja. Nah, ciri-cirinya itu seperti tujuannya untuk apa? Menghibur. Terus memiliki unsur cerita seperti tokoh, terus seperti alur, terus dengan alur dari jalannya cerita, bisa? Nah, yang ketiga itu bahasanya seringkali indah atau penuh kiasan. Dia itu kan hanya imajinasi saja, itu mereka tambah supaya ceritanya itu bisa bagus, bisa seni begitu supaya orang bacanya dapat. Maksudnya orang ketagihan baca cerita, bisa? Bisa. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang teks sastra dan non sastra. Nah, sekarang
Setelah itu, Ibu harap kalian itu mendengar, tidak ada yang menulis, tidak ada yang tunduk-tunduk. Nah, Ibu baca, terus kalian menyimak ya. Nah, di sini ada teks 1 dan teks 2. Teks 1 itu teks yang menceritakan tentang sampah di sekolah, dan teks 2 itu menceritakan kancil dan siput yang cerdik. Nah, Ibu sekarang baca dulu teks yang tentang teks 1 itu, yaitu sampah di sekolah kita. Setiap hari sekolah kita menghasilkan banyak sampah plastik dari bungkusan jajanan. Sampah yang dibuang sembarangan akan membuat lingkungan bau dan selokan tersumbat. Kita harus disiplin membuang sampah pada tempatnya agar sekolah selalu bersih. Itu teks 1. Nah, teks 2 tentang kancil dan siput yang cerdik. Di sebuah hutan hijau, kancil sedang berlari kencang karena merasa sangat haus dan ingin segera sampai ke sungai. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seekor siput kecil yang menantangnya untuk berlomba lari hingga ke ujung hutan. Meskipun tubuhnya kecil, siput tidak takut karena ia memiliki rencana cerdik bersama teman-temannya untuk memenangkan lomba tersebut. Akhirnya, kancil yang sombong sadar bahwa kekuatan fisik bukanlah satu-satunya kunci untuk mencapai kemenangan. Kalian sudah dengar cerita tadi? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, dari kedua teks tadi, mana yang menceritakan khayalan dan kenyataan? Ya, Haimi? Yang menceritakan kenyataan itu sampah di sekolah kita. Sedangkan yang khayalan atau tidak kenyataan itu cerita tonton kancil dan siput yang cerdik. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Haimi. Nah, tadi menceritakan tentang sampah di sekolah kita. Itu adalah nyata ya. Nah, sekarang kalau kancil dan siput yang cerdik itu tidak nyata, itu hanya khayalan saja. Nah, sekarang Ibu mau kasih lagi pertanyaan. Manakah ide pokok dari kedua teks tersebut? Ya, Kevin? Sampah di sekolah kita, ide pokoknya adalah kita harus disiplin membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan sekolah tetap bersih dan sehat. Teks kancil dan siput yang cerdik. Ide pokoknya adalah kancil yang sedang haus bertemu dengan seekor siput kecil di tengah perjalanan menuju sungai. Iya, tepuk tangan untuk Kevin dulu. Nah, tadi itu ide pokoknya itu ada dua, ada si cerita tadi pertama sampah di sekolah kita dan si kancil dan siput yang cerdik. Nah, soal yang ketiga lagi mau kasih lagi pertanyaan siapa? Apa informasi penting dari kedua teks tadi? Ada yang bisa jawab? Ya, Raisa? Apa informasi penting dari kedua teks tersebut? Dari kedua teks tersebut menjelaskan tentang pentingnya memahami isi bacaan. Pada teks pertama dijelaskan bahwa sekolah menghasilkan banyak sampah sehingga sampah dihilangkan. Lalu diajarkan membuang sampah pada tempatnya. Teks kedua diceritakan seekor kancil yang sedang haus dan ingin pergi ke sungai. Lalu bertemu dengan seekor siput kecil di tengah perjalanan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk mereka tiga tadi yang Kak Ibu memberikan pertanyaan mereka menjawab. Tepuk salut untuk mereka. Tepuk Salut! Salut, salut! Salut, salut! salut. Ya, jadi terima kasih untuk kalian tiga sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan materi itu ada yang menyimak, terus teks non sastra dan
Sastra. Sekarang mau bertanya lagi. Ada yang tahu tadi apa yang dimaksud dengan teks non sastra? Ada yang tahu? Aslan? Hamid? Oke, sampah di sekolah kita itu ada contoh dari teks non sastra. Nah, teks non sastra tadi itu adalah teks yang menceritakan benar-benar nyata. Dia itu bukan dongeng. Cerita itu benar-benar nyata, bukan hayalan. Nah, sedangkan teks sastra itu teks yang hanya menceritakan tentang hanya dongeng, terus dia itu harusnya hanya imajinasi, hanya harang-mengarang. Sudah mengerti? Nah, tadi juga ibu sudah memberikan kalian sebuah cerita, terus kalian sudah menjawabnya. Sekarang ibu mau membagi kalian ke dalam bentuk kelompok. Ibu bagi kalian 2 kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, setelah itu ibu akan memberikan kalian lembar kerja dan kalian mengerjakan sama-sama. Ingat dengan kesepakatan kelas tadi harus bekerja sama, gotong royong ya. Ini sekarang ibu minta kalian duduk per kelompok. Ini kelompok 1. Ya, itu kelompok 1. Dan ini kelompok 2. Nah, kalau kalian tidak mengerti bisa tanya ibu Halo? Dengar ibu tidak? Kalau kalian tidak mengerti bisa tanya ibu. Kelompok 2 bisa? Bisa? Ibu kasih waktu kalian tambah 1 menit supaya kalian bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, setelah kalian mengerjakan soal tersebut, perhatikan ke sini. Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Sekarang ibu minta perwakilan. Siapa? Ketua kelompok siapa? Ya Kevin. Kelompok 2 siapa tadi? Rasya. Silakan maju. Semua ibu harap semua dengar. Raisa bisa maju? Buka ke sini. Sabar. Buka ke sini. Dengar Yang pertama, sebelum melakukan hasil diskusi kalian, yang pertama itu selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama lengkap saya. Nama lengkap saya Kevin. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan Kevin. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Kevin. Saya akan mempresentasi hasil kerja kelompok 1. Kisah si Pipit yang jujur. Di sebuah pohon besar, Pipit menemukan sebutir biji jagung milik tupai yang terjatuh. Meskipun Pipit sangat lapar, ia tidak memakan biji jagung itu. Pipit segera terbang mencari tupai dan mengembalikannya. Tupai sangat senang dan berterima kasih
Sebagai hadiah, Tupan membagi bekal makanannya dengan Pipit. Mereka pun makan bersama dengan gembira. Apa topik utama atau ide pokok dari teks tersebut? Jawab. Kejujuran Pipit yang mengembalikan biji jagung milik Tupai. Biji apa yang dijatuhkan Tupai? Biji jagung. Iya. Tentang untuk Kevin. Pada kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Reza. Perkenalkan, nama saya Raisa. Terima kasih dan kesempatannya saya akan mempresentasikan kerja kelompok 2. Kevin suka membaca. Kevin sangat senang ketika guru mengajarnya tentang taman sekolah. Rak-rak buku tersusun rapi dan penuh warna. Kevin memilih sebuah buku cerita pendapat tentang petualangan di hutan. Ia duduk tenang-tenang dan mulai membaca. Dan penuh perhatian. Saat membaca, Kevin merasa seolah-olah masuk ke dalam cerita. Dia membayangkan bertemu dengan tokoh-tokoh dalam buku tersebut. Tanpa disadari, waktu istirahat telah selesai. Kevin merasa senang karena dapat cerita yang menarik dan menantang hidup baru. Sejak hal itu, Kevin menjadi lebih rajin membaca buku. Ia sering mengunjungi perpustakaan setiap minggu. Menurut Kevin, membaca buku dapat menambah wawasan dan membuat imajinasi Kevin semakin berkembang. Nomor 1. Temukan ide pokok dari teks sastra. Kevin suka membaca. Nomor 2. Siapa nama tokoh dari teks sastra di atas? Kevin. Temukan informasi penting dari teks sastra di atas. Menurut Kevin, membaca buku dapat menambah wawasan. Iya, tepuk tangan untuk Raisa. Kalian bisa duduk. Tepuk tangan, tepuk salut untuk mereka kedua kelompok tersebut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, terima kasih Kevin, Raisa. Nah, tadi kalian yang sama tadi kita sudah Ibu sudah menjelaskan materinya. Terus Ibu juga memberikan contoh. Terus kalian juga perwakilan dari kalian mengerjakan soal lembar kerja dari Ibu. Nah, sekarang tadi kalian juga sudah bekerja sama toh, kerja kelompok, bisa saling membantu dan tanggung jawab. Nah, anak-anak, tadi kita sudah banyak sekali kalian sudah banyak sekali mendengarkan materi dari Ibu. Dari materi tadi, ada yang tidak mengerti? Ada yang tidak mengerti? Mengerti? Benar tidak? Benar. Nah, dari pembelajaran kita tadi, di sini Ibu akan menyimpulkan materi dari awal materi pertama dengan materi sampai akhir. Nah, menyimak adalah kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami informasi yang disampaikan teks. Tadi yang disampaikan. Teks yang dibedakan menjadi 2, yaitu teks non sastra dan Teks sastra. Nah, teks non sastra tadi berisi tentang teks yang benar-benar nyata. Sedangkan teks sastra menceritakan hanya dongeng atau hayalan saja atau imajinasi. Kalian sudah dengar? Sudah. Nah, sekarang anak-anak bertanya, apa manfaat dari menyimak dengan baik? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ya, ini Sakla? Apa manfaat menyimak dengan baik adalah dapat memahami informasi dengan jelas, menambah pengetahuan. Ya, betul sekali. Dia itu menyimak tadi menerima supaya kalian bisa mendapatkan informasi yang baik, informasi yang penting dan banyak kalian bisa memberikan pengetahuan. Tepuk tangan untuk Haini dulu. Ada Saklan. Nah, sekarang Ibu
kalian tadi sudah banyak dengar materi dari Ibu toh? Nah, sekarang mau memberikan tugas rumah. Tugas rumahnya itu catat. Tugas rumah itu tugas rumahnya itu Ibu minta kalian pulang cari informasi, cari cerita yang menentukan teks sastra dan non sastra. Tulis informasi non sastra dan sastra. Sudah? Minggu depan kumpul. Tidak ada yang bilang tidak kerja. Bisa toh? Bisa. Nah, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa dan pulang. Raisa? Semua berdiri. Berdiri, pulang. Terima kasih Rahasia. Selamat